Kenapa kita punya waifu? Halo Indogamers, para wibu denial, selamat datang lagi bersama gua, host yang paling kalian cintai, Admin Yami. Dan selamat datang di acara Wibu Lokal. Acara akan membahas anime, manga, dan jejepangan lainnya. Jadi, hari ini kita akan membahas kenapa wibu suka dan kebanyakan punya waifu. Apa yang sebenarnya mereka rasakan? Apakah ini konspirasi Wahyudi yang ingin mencetak dolar melalui waifu? Atau mungkin ini adalah bentuk kontrol populasi yang dilakukan oleh para Wahyudi? Enggak, dan bukan. Pertama-tama kita bahas apa itu waifu. Waifu ini adalah karakter yang ada di novel, yang ada di manga, game, atau anime yang dicintai oleh para wibu. Bentuk cintanya ini bisa berupa membeli figur dan beli merchandise yang berkaitan dengan karakter itu, atau mungkin paling simpel, foto profilnya adalah waifu. Jadi waifu adalah sim versi anime. Rasa cintanya juga beragam. Ada yang cintanya biasa aja, yang sekedar rasa kagum. Ada yang rasa cintanya norak banget, sampai mereka jatuh cinta dan mau nikahin waifu mereka. Ya, aku yakin gak bakal ada yang mau mencoba segala cara untuk menikahin waifu mereka. Semoga gak ada. Pertanyaan besarnya adalah kenapa kita punya waifu? Kita pengen punya waifu itu karena kita pengen penyejuk hati, penenang hati. Ya, aku nggak tahu kata-kata lain, jadi makanya aku pakai kata penenang hati. Yang aku maksud dengan penenang hati adalah kita pengen punya sesuatu yang enak dipandangin dan bikin hati senang. Yang kelakuannya lucu atau imut atau unik sampai-sampai kita berpikir, wah jarang nih cewek yang kayak gini. Biasanya orang mengkategorikan waifu itu bukan cuma dari fisik, tapi dari development karakter dan voice aktornya juga. Dengan memiliki waifu, kita bisa punya sosok yang disukai, yang sesuai dengan kriteria kita masing-masing. Ya, pada dasarnya rasa kagum akan suatu karakter. Ya, apa sih rasanya suka dengan suatu karakter? Seneng aja gitu kan kalau diliatin. Yang jadi masalah adalah kalau dia mencintai karakter fiksi. Ingat ya, karakter fiksi secara berlebihan. Karena gini, sesuatu yang berlebihan itu nggak sehat. Bahkan Bill Gates pun pernah ngomong. Bill Gates nggak pernah ngomong apa-apa soal waifu sih, jadi ya begitulah. Masalahnya, kalau sudah suka sama waifu secara berlebihan, pasti segalanya bakal diembat. Kayak misalnya mereka gangguin cosplayer yang cosplayin karakter waifu mereka. Karena waifu mereka nggak nyata, biasanya wibu Nora ini melampiaskannya ke cosplayer. Kalau cuma masih ajak foto sih nggak masalah. Tapi kalau udah ngajak kerangkul tanpa izin, main asal grepe, lu wibu apa PK? Belum lagi kalau ada cosplayer yang cosplay dan badannya nggak sesuai dengan karakter waifu mereka. Mulai dah tuh langsung dikatain. Masalahnya nih ya, dia ngatain di internet, nggak berani ngatain langsung. Itu dia di foto terus disebar ke grup wibuan mereka, nggak berani ngatain langsung. Ya kalau kalian mau ngata-ngatain fisik orang sih aku nggak peduli-peduli banget. Iya, urusan kalian ini. Ada hal yang juga sama parahnya. Biasanya kan para wibu itu bercandaannya suka olok-olok waifu masing-masing. Iya, sebenarnya nggak apa-apa sih selama nggak ada yang baper. Tapi biasanya nih, ada jibrik-jibrik yang emosi sendiri kalau waifunya dihina. Biasanya dia balas hinaan waifu mereka dengan hinaan personal ke orang yang hina waifu mereka itu. Ya, nggak apa-apa sih, kelihatan aja gitu kalau dia nggak punya banyak teman. Mana ada orang yang mau temenan sama orang yang kayak gini, yang bercandaannya paling kenceng tapi giliran dibecandain balik ngambek, malah baper kalau dipecandain. Ya bebas kalian sih, kalau waifu kalian dihina, kalian mau balas hinaan apapun itu terserah kalian. Tapi kelihatan aja gitu kalau kalian orang yang gak asik. Pertanyaannya adalah, apakah waifu itu berguna? Apakah waifu itu penting di dunia peranimean? Ayo kita bahas. Sebenarnya keberadaan waifu ini penting gak penting untuk suatu anime. Semakin imut atau unik karakter itu secara penampilan atau secara karakter, kalau kalian sadar, waifu ini juga ada banyak jenisnya. Ada yang manusia normal, ada yang nenek-nenek, ada yang babu, ada yang lonely, maksudnya loli, ada juga yang setengah binatang, dan ada juga yang binatang. Biasanya keberadaan waifu sendiri ya hadir sebagai fanservice atau bumbu di suatu anime. Waifu itu bisa jadi ada di berbagai anime, khususnya di anime romance yang normal di mata hukum dan moral. Kalau ada anime romance tanpa waifu, itu kayak makan nasi tanpa nasi. Ya namanya nggak makan, ya namanya romance lah ya. Pasti ada hubungan cerita antara cewek dan cowok, dan biasanya cewek itu dijadikan waifu dan cowok dijadikan husbando. Waifu itu berguna bagi visual dan penjualan merchandise. Karena penjualan merchandise itu bisa digunakan untuk mendukung produksi anime ke depannya. Intinya waifu itu penting gak penting sih. Karena ada dan tidak adanya suatu waifu di anime itu gak terlalu mempengaruhi cerita. Ya bisa jadi ada pengaruhnya sih, kayak di anime Gotobu no Hanayome atau Bokuben. Kalau secara ekonomi, waifu itu juga berguna. Buktinya aku sampai beli figur Megumin yang sekarang figurnya gak aku bawa. Ya aku rindu figurku. Tapi bentar, hubungannya sama ekonomi apa ya? Sebenarnya
Sebenarnya guna waifu itu adalah karakter yang bisa bikin anime semakin menarik dan bisa bikin studio atau judul suatu anime itu meningkatkan pendapatan mereka. Jadi ya hal yang wajar kalau anime itu biasanya ada karakter yang ada waifunya atau ada karakter yang waifuable di suatu anime. Jadi kesimpulannya adalah alasan kita punya waifu adalah sebagai penenang hati dan pemuas rasa kagum. Kalian bisa aja punya waifu kalau kalian nonton anime. Kalau kalian nonton berita, kalian dapatnya info terkini dong, bukan dapat waifu. Ya kalian silahkan punya waifu, tapi seperti biasa, tolong batasannya diingat. Tolong dibedakan antara dunia anime yang gak real dengan dunia anime yang real. Dan ya intinya jangan norak dan berlebihan gitu. Kelihatan banget kalau kalian gak pernah ngelihat waifu atau ngelihat gambar bagus. Dan kalau kalian tahu, waifuku itu Megumin. Bukan, maksudnya Takahashi Rie. Ya pokoknya yang mana aja lah antara mereka berdua. Dan mereka itu datang dari anime Konosuba. Kalau waifu kalian apa? Coba komentar di bawah waifu kalian. Bener-bener waifu atau sampah? Ya terserah dah. Waifu kalian kalau jelek ya jelek, kalau bagus ya bagus. Komen di bawah. Ya sudah, jangan lupa like ini video dan komen ini video dan subscribe Cleanson Studio dan Cleanson Live karena kami akan live di sana. Jangan lupa juga follow Instagramku @admin_yami dan jangan lupa juga join Discord Cleanson kalau kalian mau ngobrol bareng kami. Ya mungkin itu aja dulu. Stay clean and sound.